Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi hambatan, feedback, dan self-disclosure. Sebelum untuk memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Lavi Afifah. Yang kedua, Nia Narulita. Yang ketiga, Olivia Dwi Prativi. Dan yang keempat, saya sendiri, Nani Trimukti. Tujuan komunikasi dan hambatan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama adalah agar orang tua dapat memberikan informasi-informasi yang akan menjadi pengetahuan bagi anaknya. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak. Yang ketiga, agar orang tua mendengarkan keluh yang dirasakan oleh anak. Hambatan dari komunikasi yaitu ketika orang tua melatih kecerdasan emosional pada anak, yaitu meliputi perbedaan persepsi dan bahasa, gangguan emosional dan gangguan fungsi. Karena pada saat usia dini, anak sulit mengendalikan emosinya seperti mudah menangis, mementingkan diri sendiri, dan beberapa masalah lainnya. Yang kedua, apabila anak memiliki daya imun yang lemah sehingga rentan terserang penyakit. Nah, dengan adanya kondisi anak yang seperti ini dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Terlebih juga, orang tua gagal dalam mengendalikan emosi saat berkomunikasi dengan anak. Pengertian dari feedback. Feedback atau umpan balik adalah memberi sebuah masukan kembali atas sesuatu. Feedback dapat diartikan sebagai alat komunikasi atau informasi tentang produk dengan memberi penjelasan apakah produk tersebut berhasil atau gagal. Tanggapan atau respon yang diberikan oleh seorang komunikan kepada komunikator. Feedback bisa saja terjadi dengan sesederhana itu, seperti saat berpapasan kemudian memberi komentar. Maksud dari memberi komentar ialah pada saat kita rapat, lalu kita berkomentar atau berpendapat tentang sudut pandang kita. Terdapat 4 jenis feedback, meliputi: pertama, positif feedback adalah respon tanggapan publik yang bersifat mendukung. Kedua, negatif feedback adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan berupa ungkapan tidak suka, tidak mendukung, dan tidak peduli. Keempat, netral feedback adalah tanggapan yang sulit dipahami apakah itu positif atau negatif. Biasanya dilihat dari respon yang diberikan oleh komunikan berupa diam atau tidak memberikan balasan. Dan yang terakhir, zero feedback adalah tanggapan atau respon yang tidak diungkapkan oleh komunikan atau tidak ada layanan. Pengertian dari self-disclosure. Self-disclosure adalah mengungkapkan tentang diri sendiri kepada orang lain. Self-disclosure dapat membentuk keakraban dan kedekatan dengan orang lain. Menurut Watt tahun 2012, self-disclosure adalah mengungkapkan informasi mengenai diri sendiri yang biasanya tidak diketahui oleh orang lain. Individu membuka diri ketika individu tersebut membagikan informasi pribadi mengenai diri sendiri, seperti harapan, ketakutan, perasaan, pikiran, dan pengalaman. Membuka diri cenderung mengundang orang lain untuk membuka diri juga. Ciri-ciri self-disclosure. Pertama, menilai pesan berdasarkan motif pribadi. Kedua, berpikir simplitis atau tanpa nuansa. Ketiga, bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan. Keempat, mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, bukan dari sumber kepercayaan orang lain. Kelima, secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaannya. Keenam, menolak mengabaikan, mendistorsi, dan menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaannya. Dimensi dari self-disclosure. Altman dan Taylor mengungkapkan 5 dimensi dari self-disclosure, yaitu yang pertama, ketepatan.
Jika self-disclosure yang dilakukan individu tidak sesuai dengan norma-norma, maka hal tersebut akan dianggap menyimpang dan individu tersebut harus bertanggung jawab terhadap resikonya. Jika dilakukan dengan tepat dan sesuai, maka akan meningkatkan reaksi yang positif dari partisipan atau pendengar. Yang kedua, motivasi. Motivasi berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan seseorang. Dorongan yang berasal dari dalam berkaitan dengan keinginan atau tujuan individu melakukan self-disclosure. Sedangkan dorongan dari luar diri individu berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan. Yang ketiga, waktu. Waktu yang digunakan individu dengan seseorang akan cenderung meningkatkan kemungkinan terjadi self-disclosure. Individu harus memiliki waktu yang tepat saat ingin melakukan self-disclosure dengan memperhatikan kondisi orang lain. Yang keempat, kedalaman. Kedalaman self-disclosure terbagi atas dua dimensi, yaitu dangkal dan dalam. Self-disclosure yang dangkal biasanya diungkapkan kepada orang yang baru dikenal, dan topik informasi yang diungkapkan individu dalam self-disclosure yang dangkal bersifat umum. Pada self-disclosure yang dalam, topik informasi bersifat khusus dan individu mengungkapkan informasi pribadi kepada orang-orang yang telah akrab atau memiliki kedekatan hubungan dengannya. Yang kelima, keluasan. Dimensi keluasan dalam self-disclosure berkaitan dengan siapa individu mengungkapkan dirinya atau target person, seperti orang yang baru dikenal, teman biasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure. DeVito tahun 1997 antara lain, yang pertama, besar kelompok. Self-disclosure lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil ketimbang kelompok besar dengan satu pendengar, atau jika berada di kelompok yang terdiri atas 2 orang. Pihak yang melakukan pengungkapan diri dapat meresapi tanggapan dengan cermat. Selanjutnya, perasaan menyukai individu membuka diri kepada orang-orang yang disukai atau dicintainya, dan individu tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak disukai. Derlega dan kawan-kawan tahun 1987, DeVito tahun 1997. Hal ini dikarenakan orang yang disukai dan mungkin menyukai balik akan mendukung dan positif. Ketiga, kompetensi individu. Yang kompeten lebih banyak melakukan pengungkapan diri daripada individu yang kurang kompeten. Hal ini dikarenakan individu yang kompeten memiliki rasa percaya diri dan memiliki banyak hal yang positif untuk diungkapkan. Yang keempat, kepribadian individu. Yang pandai bergaul dan ekstrovert melakukan pengungkapan diri lebih banyak dibandingkan dengan individu yang kurang pandai bergaul dan lebih introvert. Demikian juga individu yang kurang berani bicara pada umumnya juga kurang mengungkapkan diri dibanding individu yang merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Yang terakhir, topik. Pada umumnya, informasi yang lebih pribadi seperti seks atau keadaan keuangan serta topik-topik negatif lebih kecil kemungkinannya untuk diungkapkan, sehingga individu cenderung membuka diri tentang topik tertentu. Media sosial. Pengertian dari media sosial. Media sosial adalah sebuah media berkomunikasi untuk bersosialisasi satu sama lain, memungkinkan orang untuk saling berinteraksi tanpa adanya batas dan waktu. Menurut Silky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama di antara pengguna, dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka
institusional maupun organisasi. Lalu, fungsi media sosial. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens atau one to many, menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens, many to many. Yang ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Manfaat media sosial. Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi, dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran dan manfaat dari media sosial. Yang pertama, sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. Seperti selama pandemi COVID-19 ini, siswa atau mahasiswa atau orang yang bekerja menggunakan media sosial seperti Google Meet, Zoom untuk melakukan interaksi satu sama lain. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten. Dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset, kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga, dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial dengan target-target yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata dahsyat untuk melancarkan perencanaan strateginya. Jadi mereka itu dapat melakukan promosi lewat media sosial mereka untuk menarik para pelanggannya. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respon publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.